Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, korban tewas banjir begitu kan di Sumut, mulai dari Sumber ya, Sumatera Barat dan Aceh begitu. Kabarnya mencapai 442 orang. Ya Allah, inilah begitu kan ya. Inilah akibat ya keserakahan para orang-orang yang punya kepentingan besar. Ya, saya menganggap hal seperti itu begitu. Kenapa, Bang? Ya, karena kita lihat saja yang datang itu justru begitu kan ya, bukan air. Justru di situ adalah banyak kayu-kayu pepohonan-pepohonan yang kemudian begitu kan ya, bertebangan ya, seolah-olah ini dibabat begitu kan. Ini sangat ngeri sekali kalau tidak diatasi ya. Hal-hal seperti ini bisa saja ini akan menjadi darurat nasional begitu kan. Ini korban tewas banjir Sumut ya, Sumbar dan Aceh tembus 442.000. Kabarnya hilangnya itu masih ratusan. Bayangkan begitu kan ya, bayangkan artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus ada penegasan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana melihat ya kondisi rumah-rumah sudah hancur, ya orang-orang sudah banyak ngungsi, terus kemudian yang datang di situ justru kayu-kayu besar, mobil-mobil banyak yang hancur begitu kan? Ya siapa yang mesti disalahkan? Kemana Menteri Kehutanannya ini? Kemana Menteri Kehutanannya ini? Ya dengan seperti ini begitu kan? Ya nyawa manusia melayang, ya. Nyawa rakyat kita begitu, rakyat Indonesia melayang, saudara-saudara kita di situ begitu. Bayangkan begitu kan ya, bayangkan. Dengan adanya seperti ini memang di berbagai negara begitu kan ya, sekarang ini adalah musimnya bencana yang sangat luar biasa. Tapi kalau yang datangnya mungkin air begitu kan ya, oke lah saya terima begitu. Tapi yang datang ini kan kayu besar begitu. Dari mana mereka begitu ya? Kalau seumpama ini adalah kayu murni bukan campur tangan manusia, ya saya kira mungkin masih utuh yang datang, ya masih segar. Tapi kelihatan seperti ini kok begitu kan, ya? Nampaknya sudah layu dan sebagainya begitu. Ini yang datang di situ, Bos, ya. Apakah ini ada atas keserakahan manusia yang tidak bisa bertanggung jawab ya terhadap bangsa dan negara kita? Bagaimana kalau sudah seperti ini? Yang menjadi beban itu justru Presiden Prabowo Subianto. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Makanya begitu saya mengkritik yang Menteri Kehutanan ini, kemana selama ini? Jangan kebanyakan main geplek aja begitu kan. Ini Menhub mengatakan bencana Sumatera momentum perbaiki tata kelola hutan. Ya ini gimana, lucu kan pada akhirnya. Lucu, ini seharusnya dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Bencana ini saya kira tidak mungkin begitu kan kalau tidak ada campur ya tangan manusia begitu. Kenapa Bang kok bisa mengartikan seperti itu? Karena yang datang di situ adalah kayu begitu kan. Ya, kayu yang sudah ditebang. Ya, ini kan pada akhirnya ini sudah terbongkar begitu kan ya. Ini adalah mungkin sebuah peringatan kepada para penguasa. Apakah di dalamnya itu adalah pengusaha-pengusaha ya milik salah satu orang yang kemudian tidak bisa disentuh soal hukum? Kabarnya ada 7 perusahaan begitu kan ya, 7 perusahaan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus diusut begitu kan ya sampai banjir seperti ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya daftar 7 perusahaan itu yang harus bertanggung jawab begitu. Kalau toh benar-benar murni dari dia begitu kan ya. Ini daftar 7 perusahaan disebut jadi penyebab banjir di Tapanuli penuh gelondongan kayu ya, dosa lingkungan, kabarnya begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, ini ngeri-ngeri sedap ya. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya? Yang menjadi korban itu adalah ya saudara-saudara kita di situ. Banjir sangat luar biasa begitu kan ya. Ini menandakan bahwa negara kita begitu kalau dibiarkan begitu aja ngeri-ngeri sedap ya. Presiden Prabowo Subianto ini sudah meninjau langsung begitu kan ya di Sumatera ya.
dan pastikan penanganan darurat berjalan dengan cepat. Nih, salah satunya banyak begitu kan ya. Kalau yang datang seperti ini kan gimana begitu kan? Ya, yang datang seperti itu gimana? Ini bukan campur air dan pasir, tapi justru ini adalah kayu dengan seolah-olah kayu dengan dengan pasir begitu kan ya. Ini kan pada akhirnya masyarakat yang menjadi dampak di situ begitu ya. Mungkin ketinggiannya sampai 1 meter ke atas begitu kan. Artinya pasir-pasir di situ begitu. Bahkan ada salah satu orang yang memposting begitu di masjid begitu kan ya, yang kemudian masjidnya mulai tenggelam sampai ke parkirannya. Motor itu sudah tergenang dari pasir begitu kan. Nah, mungkin akibat inilah salah satunya mungkin soal tambang, soal bagaimana dengan kayu begitu kan ya, yang kemudian dibabat begitu sehingga menjadi menjadi halus begitu kan ya, menjadi gondong dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian harus diperiksa begitu kan ya. Saya kira Menteri Kehutanan ini, saya kira ini harus dapat peringatan begitu. Kalau bisa ini dipecat. Kenapa kok tidak ditelusuri sejak awal begitu, sehingga gelondongan kayu ini berseleweran di mana-mana begitu. Jadi ini menurut saya pribadi ya seperti itu begitu. Nah, korban dari 3 ini begitu dari Sumatera Utara, terus kemudian Sumatera Barat dan Aceh begitu kan ya, mencapai ya 442 orang itu berdasarkan data terbaru ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ini banyak begitu kan ya. Ini bisa saja menjadi tsunami kedua begitu. Nah, dan kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan begitu kan yang Menteri PU ya untuk mempercepat pembangunan banjir rob ya begitu kan ya, yang kita lihat hari ini begitu. Nah, orang-orang akan melihat apakah statusnya ini akan menjadi bencana nasional atau bagaimana begitu. Banyak orang yang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi kalau saya melihat begitu kan ya, yang berseleweran begitu di mana-mana, ini sangat ngeri sedap begitu kan. Ya, kenapa? Rumah tenggelam, semuanya tenggelam begitu kan. Ya, mobil-mobil tenggelam. Ya, ini menandakan bahwa ya bisa saja ini adalah darurat begitu. Ini adalah salah satu Presiden Prabowo Subianto yang kemudian datang untuk meninjau langsung begitu kan ya di Sumatera Utara begitu. Lihat saja ini 10,5 juta hektar hutan hilang Indonesia jadi negara ya Indonesia ya. Hutan hilang ya, Indonesia jadi negara yang kehilangan hutan tropis terbesar kedua di dunia. Bayangkan. Ini sangat ngeri-ngeri sedap pada akhirnya kalau sudah banjir di mana-mana, semuanya ditebang begitu kan ya. Padahal dasar awal ketika pohon itu ditebang kabarnya begitu kan, ini akan terjadi longsor ya. Terindikasi akan terjadi longsor. Karena apa? Karena yang bisa menekan dan punya kekuatan di situ adalah akar ya, sedangkan akar itu akan kabarnya begitu kan ya. Kabarnya akar itu semakin ke bawah itu semakin kuat begitu kan. Dan inilah yang kemudian ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya demi kepentingan mereka, demi bisnis-bisnis mereka begitu. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Bencana Aceh, bencana Sumbar begitu kan ya. Dan sekarang kita lihat saja orang banyak yang ngungsi dan sebagainya begitu. Kalau sudah seperti ini, rapuh seperti ini begitu kan, longsor seperti ini, apa yang harus kita pertanggungjawabkan begitu? Kalau secara finansial oke lah begitu kan ya, presiden atau siapapun atau pemerintah tinggal memberikan itu begitu, memberikan bantuan dan sebagainya. Yang perlu kita ingat adalah orang-orang yang meninggal Pak di situ. Ya kasihan banget mereka. Ya kasihan banget begitu kan ya. Sehingga ini akan dilihat bahwa bencana yang sangat luar biasa begitu ya. Jadi saya melihat bahwa seperti ini rekah Indonesia begitu kan ya. Makanya saya memandang bahwa begitu yang terjadi itu batang kayu yang sangat luar biasa begitu kan ya. Ini
Coba kita lihat saja batang kayu berserakahan di mana-mana begitu ya. ini ini nampaknya ada indikasi lah begitu kan ya, bahwa hutan itu ditebang, dibabat begitu kan. Ya lalu kemudian ditambang sana sini begitu. Yang menjadi korban di situ adalah rakyat, Pak. Yang menjadi korban di situ adalah rakyat. Ya, makanya dengan adanya seperti ini, ya, apa namanya, yang jelas masih belum dipastikan secara masif begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa ini apakah benar murni begitu kan ya, karena longsor terus kemudian banjir dan sebagainya. Apakah ini akibat dari tangan-tangan manusia atau bagaimana? Ngeri. Persoalan-persoalan ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya menganggap bahwa ini harus benar-benar benar-benar ditelusuri begitu kan ya, dan bahkan Menteri Kehutanan yang harus layak dipecat. Menteri Kehutanan ini kemana sekarang ya, wallahu alam, saya nggak tahu begitu kan ya, kemana arahnya, apa penanganannya, bagaimana begitu kan reaksinya begitu. Saya kira ini sudah gundul semua begitu. Ya, kalau kayu diambil, ditebang begitu kan. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan menganggap bahwa wah ini ada apa begitu. Jangan-jangan posisinya ya yang hutan-hutan yang strategis ditambang begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, kalau sudah seperti ini. Ini tempat penambangannya begitu. Ini adalah banyak sawit. Sebegitu ngerinya, berapa hektar di situ begitu. Ini hasil dari tambang semua ini. Ya, ini hasil dari tambang semua, Bos, ya. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja ini terjadi longsor ke sini begitu, ya. Terus kemudian yang hitam, yang hijau-hijau ini adalah merupakan sawit kabarnya begitu kan ya, kabarnya sawit ya. Terus kemudian yang gundul-gundul seperti ini adalah hasil tebangan mereka, sehingga air itu yang mengalir ke sini lalu kemudian ke warga begitu ya. Dengan adanya seperti ini, masyarakat bisa memahami, bisa dilihat lah, bisa dicek sendiri begitu kan ya, dengan peta seperti ini begitu ya. Ini saya lihat di Google Map begitu kan. Ini airnya ya. Ngeri, Bos, ya. Inilah mungkin peringatan bagi orang-orang yang punya kepentingan besar ya terhadap bangsa dan negara kita begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Ini berapa hektar di situ? Ini sawit semua kabarnya ya. Ada lahan sawit sebesar ini begitu ya, lalu kemudian ditambang sana sini. Ini kan ngeri begitu. Ini lahan sawit semua ini, berapa hektar ini? Ini bayangkan begitu, siapa yang punya? Pertanyaannya kan itu kan, siapa yang punya itu begitu? Ya, ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini bayangkan sudah gundul semua begitu. Ini menandakan bahwa negara kita ya saat ini harus benar-benar diberantas ya. Artinya hal-hal yang kemudian menjadi kendala penting seperti menebang hutan dan sebagainya, babat sana sini, tambang ilegal dan sebagainya. Prabowo janji lakukan segala upaya ya atasi kesulitan korban banjir di Sumatera ya. Ini bukan soal bantuan atau apa, Pak ya, tapi soal bagaimana nantinya tidak terjadi lagi begitu hal-hal seperti itu. Masyarakat mungkin sangat takut lagi untuk tinggal di situ begitu. Kenapa? Takut akan terjadi longsor yang begitu dahsyat begitu. Nih, soal status bencana nasional, pengamat mengatakan singgung kemampuan Pemda. Ya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti ya Trubus Rahardiansa menilai bahwa bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera Barat, ya Sumatera Utara dan Aceh belum bisa ditetapkan sebagai darurat ya bencana nasional. Kabarnya untuk menjadi status bencana nasional ya banyak syaratnya kabarnya begitu kan ya. Banyak syaratnya ini dan itu dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ya siapa pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di dekat banjir itu begitu. Ini daftar 7 perusahaan disebut jadi penyebab banjir di Tapanuli begitu kan ya. Penuh gelondongan kayu, dosa lingkungan. Nih, coba kita baca. Bencana banjir lah ya bandang di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara terbilang tak biasa. Lantaran bukan hanya sekedar aliran air berkekuatan besar yang memenuhi sampah, melainkan gelondongan kayu ya. Kayu-kayu gundul, kayu-kayu yang kemudian sudah ditebang seolah-olah ini ada campur tangan manusia dan sebagainya.
Hal itulah terlihat dalam video yang menunjukkan aliran deras ya dari warna coklat ya pekat di Sungai Batang ya Tur, membawa serta kayu-kayu gelondongan ya berukuran besar. Besar, kecil, panjang, pendek, khususnya di Kecamatan ya Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Apakah pemerintah setempat tidak tahu soal ini begitu ya? Apakah pemerintah tidak tahu soal ini? Ini kan pada akhirnya harus apa namanya? harus diungkap begitu kan. Nah, bahkan menurut Walhi Sumut begitu kan ya, fungsi hidrologis ya di area tangkapan air di sekitar daerah aliran sungai atau das ya Batang Toru kini sudah sangat berkurang ya. Sebagai informasi ya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menangani ini. Nah, salah satu yang kemudian menjadi menjadi perbincangan di situ begitu kan. 7 perusahaan siapa yang kemudian ada di situ? Mari kita baca. Nih ya, saya tunjukkan nih. Ada tambang emas PT Agionot Resource Martable ya di Tapanuli Selatan. Ada juga PLTA Not Sumatra Handoyo Energi di Hidroenergi ya di Tapanuli Selatan. Dan juga ada PT Jahe Julu Mikro Hydro Power atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga hidromikro ya Julu begitu kan ya. Terus kemudian ada geothermal ya PT Sol atau PT Sol Geothermal Indonesia di Tapanuli Utara. Terus kemudian ada perkebunan kayu rakyat ya, perkebunan kayu rakyat PKRT PT Toba Pult Lestari di Tapanuli Utara. Bahkan ada perkebunan sawit PT Nego Nauli di Tapanuli Tengah. Ini yang kemudian yang kemudian mungkin kebun sawit yang begitu panjang begitu kan ya, yang begitu besar, mungkin salah satu yang menguasai di lingkungan itu mungkin ya. Terus kemudian ada perkebunan sawit PTPN ya PT3 Batang Toru di Tapanuli Selatan ya. Dalam unggahannya Walhi Sumut ya mendesak begitu kan agar pemerintah segera memeriksa seluruh izin korporasi perusak lingkungan yang terdiri di kawasan hutan ya Harangan Tapanuli ini. Nah, apakah ini begitu? Kemana Menteri Kehutannya? Itu yang kita lihat saja. Maka dengan seperti ini Menteri Kehutanan itu dicek begitu kan. Siapa yang memberikan izin korporasi seperti ini? Apakah ada perusahaan-perusahaan orang-orang yang menguasai terhadap bangsa dan kekayaan alam kita begitu. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.